Di Netflix lagi rame banget tentang startup. Kira-kira Dalmi nantinya sama siapa ya? Tonton video ini sampai habis. Halo, nama gue Risam Pradipta. Akhirnya gue bikin konten tentang kupas tuntas lagi. Tapi kali ini bukan tentang lagu ataupun video musik. Kali ini lebih tentang drama Korea yang lagi hangat diperbincangkan, yang tayang di Netflix juga, yaitu Startup. Sepertinya gue nggak perlu menjelaskan secara detail apa itu startup dan seperti apa ceritanya, karena kebanyakan dari kalian pastinya sudah tahu minimal, oh lagi ada startup nih, rame di sosmed, di obrolan-obrolan tongkrongan kalian mungkin, di kerjaan, ataupun dimanapun. Kebetulan startup ini juga tayang di Netflix, jadi jauh lebih mudah buat aksesnya. Dan kalau gue pribadi, satu-satunya alasan kenapa gue nonton startup awalnya itu karena Suzy. Baru setelah gue nonton dan mengikuti alur ceritanya, oh ternyata seru juga. Karena emang gue punya interest lebih juga ke arah startup dan hal-hal sekitarnya lah. Di beberapa artikel, di beberapa media, udah banyak banget yang ngejelasin tentang kalau nama-nama pemain di startup ini diambil dari nama-nama stasiun yang ada di Korea. Dalmi Station, Dosan Station, Jipyong Station, dan yang lain-lainnya. Kalau gue bahas itu bakal sudah banyak banget orang yang ngebahas. Tapi gue mau ngebahas dari sisi yang lainnya. Seperti video kupas tuntas sebelum-sebelumnya, video kupas tuntas kali ini pun akan menjelaskan tentang interpretasi gua saat gua nonton sesuatu yang sekarang kebetulan tentang drama Korea ya. Apa yang gue tangkap terus gue jelasin di sini. Saat video ini dibuat, gua masih nonton sampai episode ke-10. Jadi itu tuh episode dimana bingung-bingungnya orang nonton apakah Dalmi sama si Dosan ataupun sama si Jipyong, Pak Han. Menurut gue pribadi, sepertinya jadinya itu sama Pak Han. Walaupun ya kita tahu ini itu second lead ya. Jadi orang yang sepertinya kalau di poster atau di materi promosi ataupun yang lainnya sepertinya bakal patah hati, tapi menurut gue pribadi nantinya bakal sama dia. Kenapa seperti itu? Gue punya teori ataupun gak enak lah dibilang teori. Boleh dibilang ini cocokologi aja. Menurut gue pribadi. Dimulai dari, jadi gue akan mencocokkan seberapa jauh stasiun A ke stasiun B. Nah, jarak tersebut mungkin saja akan merepresentasikan hubungan antara pemain satu dan yang lainnya. Dimulai dari yang paling standar dulu aja. Dalmi sama Dosan. Dalmi Station ke Dosan Station. Waktu tempuh dari Dalmi Station ke Dosan Station paling cepat bisa ditempuh dengan waktu 3 jam. Tapi yang jauhnya itu dari 6 jam 46 menit atau 6 jam 45 menit. Jadi tuh di sini ada kayak dua kemungkinan gitulah. Yang satu 3 jam, yang satu lagi 6 jam sekian. Bisa jadi ini adalah kemungkinan, kalau ada kemungkinan besar untuk bareng-bareng juga, ada kemungkinan kecil untuk pisah juga, karena yang satunya 3 jam, yang satunya 6 jam itu jauh banget gitu kan. Kita masuk ke yang selanjutnya. Dalmi ke Won-in-jae Station. Jadi Dalmi ke kakaknya sendiri gitu kan. Ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Sedikit lebih rendah dari waktu terlama Dalmi ke Dosan tadi ya. Karena ini sekitar 4 jam dan 5 jam gitu. Mungkin di sini direpresentasikan kalau dia jauh tapi dekat. Kayak hubungannya Dalmi dan Won-in-jae juga kan. Kayak mereka sebenarnya kakak adik tapi ya mereka jauh.
Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, tapi tetap lebih dekat dibandingkan jarak terjauh dari Dalmi ke Dosan tadi ya. Waktu terjauh maksudnya, sorry, bukan jarak terjauh. Lanjut ke, kalau kalian tahu Jeong Saha, si desainer Samsontek, dia kan sebenarnya sukanya ke Yongsan. Walaupun yang suka sama dia itu Cheolsan. Nah, kita bandingin ke dari Jeong Saha di sini kalau misalnya stasiunnya itu adalah Gyeojeong. Sorry ya kalau gue nyebutin nama stasiunnya salah karena ya ini yang bisa gue baca aja. Dari Gyeojeong Station ke Cheolsan Station itu ada opsi yang 7 jam 49 menit, ada opsi yang 3 jam sekian lah, 3 jam 32 menit, 3 jam 30 menit, sekitar segitu. Nah, itu jadi kayak ada dua nih, ada yang jauh banget, ada yang lama banget, ada yang enggak terlalu lama. Kita bandingin sama satu lagi ya, si Saha ke Yongsan. Di sini tuh kalau Gyeojeong ke Yongsan itu range-nya sekitar 7 jam 40 menitan. Kalau berdasarkan jarak tempuh ini, waktu tempuh ini, sepertinya kemungkinannya lebih besar Saha bareng sama Cheolsan. Kalau merunut ke stasiun ya. Lanjut, kalian pasti tahu kalau di episode-episode awal si founder atau ownernya Sandbox, dia tuh cari orang yang ada di ayunannya itu kan. Dan kebetulan si Won In-jae, si kakaknya, dia kan bilang kalau dia adalah orang yang ada di ayunan itu. Jadi bisa jadi ada ya sedikit ikatan emosional lah, walaupun di akhir-akhir kayaknya udah mulai ragu nih. Kalau merunut ke waktu tempuh, itu sebenarnya dekat banget. Dari Won In-jae Station ke Yeonsu tuh dari Yoon Seon-hak yang Sandbox ya, si ownernya, itu cuma memakan waktu tempuh 24 menit sampai paling lamanya 48 menit. Jadi cukup dekat lah, cukup waktu yang dibutuhkan nggak terlalu lama gitu. Balik lagi ke Dalmi deh. Sekarang Dalmi dengan neneknya Dalmi. Namanya dia tinggal bareng gitu kan sama neneknya, pastinya deket gitu harusnya. Tapi kan ada hal yang disembunyikan neneknya selama bertahun-tahun gitu. Yaitu ya tentang pengirim surat itulah. Nah, begitupun sama kayak waktu tempuh dari Dalmi Station ke Wondeok Station. Bisa ditempuh dengan waktu 6 jam 9 menit atau 2 jam 50 sampai 10 menit. Nah, itu kelihatan tuh. Ada dua opsi yang cukup jauh bedanya. Mungkin ini bisa juga menandakan bisa jadi di kemudian hari di episode sekian hubungan mereka jadi cukup goyah lah. Karena jauh juga nih 6 jam 9 menit untuk ukuran cucu dan nenek ini jauh banget sebenarnya ya. Nah, ini yang jadi klimaksnya. Dalmi ke Jipyong, ke Pak Han. Kenapa gue bilang kemungkinannya sangat besar buat Dalmi akhirnya sama Pak Han? Karena opsi pertama itu waktu tempuhnya itu 6 jam 30 menit. Tapi opsi keduanya ada opsi 2 jam 39 menit ataupun 2 jam 59 menit. Dari sini mungkin bisa menggambarkan kalau ada kemungkinan yang cukup besar untuk Dalmi bisa sama si Pak Han. Apalagi kalau gue ngeliat teaser-teaser di Instagram gitu ya, kayaknya kan si Dosan bakal pergi keluar nih. Terus akhirnya si Pak Han-nya yang handle Samsantek ya mungkin ya. Jadi itu bisa jadi kemungkinan besar ataupun kesempatan untuk Dalmi dan Jipyong atau Pak Han bareng-bareng gitu. Balik lagi, ini adalah interpretasi pribadi versi gue. Bisa salah, bisa bener, gue cuma cocokologi aja. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan like video ini. Buat kalian yang punya opini yang berbeda dengan video ini, boleh kasih komentar di bawah, kita diskusi secara sehat. Kalau kalian punya request untuk kupas apa lagi nih
di video selanjutnya. Boleh juga komen di bawah. Sekian dari gua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.